Pernah kepikiran nggak, kalau masalah di mulut yang sering kita anggap sepele, ternyata bisa jadi gerbang utama menuju penyakit sistemik yang sangat parah? Nah, siapkan diri kalian karena informasi yang mau kita bahas hari ini bakal benar-benar mengubah cara kalian memandang kesehatan secara keseluruhan. Coba bayangin sebentar dan tanya ke diri sendiri deh. Kalau kalian lagi sikat gigi, terus pas kumur-kumur lihat ada darah, kalian panik nggak? Kebanyakan dari kita sih mungkin mikir, biasa, sikatnya kekerasan kali. Terus yaudah, diabaikan gitu aja. Tapi gimana kalau ternyata darah itu sebenarnya adalah alarm darurat dari tubuh kalian? Data-data modern sekarang ngebuktiin kalau ini bukan sekedar urusan gigi berlubang atau gusi bengkak biasa. Serius, ini bisa jadi masalah hidup dan mati loh. Ini peta perjalanan kita buat sesi kali ini. Pertama, gerbang penyakit sistemik. Kedua, ancaman jantung dan otak. Ketiga, hubungan timbal balik diabetes. Keempat, kaitan mengejutkan Alzheimer. Kelima, sinyal peringatan rongga mulut. Dan keenam, langkah mencegah penyakit mahal. Yung langsung aja. Bagian pertama kita mulai dari sini. Gerbang penyakit sistemik. Nah gini ya, mulut kita itu ibarat pintu gerbang utama buat tubuh. Waktu pintu ini rusak karena peradangan, si bakteri ini tuh nggak cuma diam nongkrong di sana aja. Mereka jalan-jalan. Bakteri dari gusi masuk ke dalam darah, memicu peradangan di seluruh tubuh, yang pada akhirnya berujung kerusakan organ-organ vital. Coba bayangin, ini tuh kayak jalan tol bebas hambatan. Dari mulut kalian, langsung nyambung ke organ-organ paling penting di dalam tubuh. Proses jalan tol yang barusan kita bahas itu secara medis namanya bakteremia. Jadi saat gusi kalian meradang, atau istilahnya periodontitis, gusi itu sebenarnya lagi ngebikin luka-luka terbuka yang super kecil. Dan lewat luka inilah, setiap kali kalian ngunyah makanan, sikat gigi, atau bahkan pas cuma nelan ludah aja, bakteri beserta racun-racunnya ikut kedorong masuk ke aliran darah. Kondisi ini yang bikin tubuh kalian masuk ke status peradangan sistemik derajat rendah. Tubuh kita kayak dipaksa terus-terusan dalam mode siaga, yang bikin capek, dan lambat laun, mode siaga ini mulai merusak pembuluh darah sama sel saraf kita. Lanjut ke bagian 2, ancaman jantung dan otak. Sekarang, mari kita ikutin perjalanan si bakteri tadi menyusuri aliran darah. Target pertama dan yang paling rentan dari invasi ini adalah jantung dan otak. Dan jujur aja, angka statistiknya cukup bikin kaget. Data menunjukkan kalau plak bakteri dari mulut itu memperburuk aterosklerosis, alias penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, risiko serangan jantung bisa melonjak sampai 2 hingga 3 kali lipat. Nggak cuma itu, bakteri Streptococcus dari mulut bahkan bisa nempel langsung di katup jantung dan bikin infeksi di lapisan jantung. Belum lagi, peradangan gusi juga naikin penanda inflamasi yang namanya CRP, yang secara aktif merusak dinding arteri kita. Dan ancaman ini juga langsung mengarah naik ke atas, ke otak kita. Pasien yang punya periodontitis ternyata punya risiko terkena stroke 1,7 hingga 2 kali lebih tinggi loh. Kenapa bisa gitu? Karena peradangan itu memicu terbentuknya bekuan darah dari plak arteri. Bekuan ini dengan gampangnya bisa menyumbat pembuluh darah di otak yang berujung pada stroke iskemik. 3. Hubungan timbal balik diabetes. Perjalanan kita sekarang turun ke pankreas. Di sini, kita ketemu sama salah satu interaksi penyakit yang paling kompleks dan bahaya. Ada semacam lingkaran setan antara penyakit gigi dan diabetes, di mana dua-duanya ini saling memperburuk keadaan. Gini, di satu sisi, kadar gula darah yang tinggi itu melemahin sistem imun penderita diabetes, yang bikin mereka 3 kali lipat lebih gampang kena infeksi gusi parah. Nah, di sisi baliknya, infeksi gusi itu sendiri malah ningkatin resistensi insulin. Kesimpulannya, infeksi di mulut bikin gula darah penderita diabetes makin liar dan susah banget dikontrol. Benar-benar siklus yang parah. Tapi tunggu dulu, ada secercah harapan nih di sini. Karena hubungannya kan dua arah, ternyata ngobatin gusi itu dampaknya luar biasa positif. Riset klinis udah ngebuktiin, dengan menyembuhkan peradangan gusi atau periodontis tadi, kadar gula darah jangka panjang atau HbA1c pada penderita diabetes bisa turun sekitar 0,4%. Ini bukti nyata banget kalau rajin jaga kebersihan gigi itu beneran bagian dari pengobatan medis sistemik. Kita sampai di bagian 4, kaitan mengejutkan Alzheimer. Oke, ini dia puncak misteri medisnya. Kita balik lagi ke otak buat ngebahas salah satu temuan ilmiah yang paling mengejutkan dan jujur aja paling revolusioner dalam 1 dekade terakhir. Ilmuwan nemuin kalau Porphyromonas gingivalis, ya ini bakteri utama penyebab radang gusi parah, ternyata ditemuin bersarang di otaknya pasien Alzheimer. Gila kan? Bakteri ini ngelepasin enzim beracun bernama gingipine yang secara harfiah benar-benar merusak sel-sel saraf otak. Sitokin inflamasi dari gusi yang kronik ini berhasil nembus sawar darah otak kita yang emang makin lemah seiring usia. Dampaknya, dia memicu radang otak jangka panjang dan merangsang penumpukan protein beta amiloid dan tau. Nah, protein-protein inilah yang jadi tanda khas pengikisan memori pada penyakit Alzheimer.
Dan tunggu sampai kalian dengar data klinisnya, ini benar-benar bikin nahan napas. Ada satu studi klinis raksasa di Taiwan yang ngelibatin sampai 28.000 orang. Mereka nemuin fakta telak. Orang-orang yang menderita periodontitis selama lebih dari 10 tahun itu punya risiko kena Alzheimer 70% lebih tinggi dibanding mereka yang giginya sehat. Coba kalian bayangin deh, apa yang terjadi di dalam mulut kalian dekade ini bisa jadi penentu seberapa sehat memori kalian di dekade berikutnya. Lanjut ke bagian 5. Sinyal peringatan rongga mulut. Oke, setelah ngelihat semua data yang lumayan nakutin tadi, sekarang waktunya kita ambil kendali. Tubuh kita itu sebenarnya pinter banget loh. Dia selalu ngirim sistem peringatan dini lewat mulut kita. Coba jadiin daftar ini sebagai checklist mental kalian. Gusi berdarah pas sikat gigi. Sekali lagi, jangan pernah diabaikan. Ini tanda awal bakteri mulai masuk. Terus gusi merah, bengkak, atau mulai turun. Bau mulut yang nggak hilang-hilang karena ada bakteri anaerob di kantung gusi. Gigi yang tiba-tiba goyang karena tulang penyangganya udah mulai terkikis. Atau gejala kayak mulut kering kronis dan sariawan yang lama banget sembuhnya, ini bisa jadi indikator awal diabetes yang belum terdeteksi. Dan pastinya karang gigi yang tebal, karena itu ibarat markas besarnya jutaan bakteri penyerang. Cek deh, ada nggak tanda-tanda ini di kalian? Terakhir, bagian 6. Langkah mencegah penyakit mahal. Yuk, sekarang kita lihat gimana ini semua mengarah ke solusi yang benar-benar praktis dan bisa langsung kita kerjain. Kita udah tahu ancamannya, kita juga tahu seberapa mahalnya ngobatin serangan jantung, stroke, atau Alzheimer. Tapi pencegahannya, wah ini bisa banget dikerjain. Semuanya bermula dari benteng pertahanan di rumah kalian sendiri. Garis depan pertahanan itu simpel banget. Sikat gigi 2 kali sehari, bersihin sela-sela gigi pakai dental floss atau benang gigi tiap hari buat buang plak yang sembunyi dari sikat, dan pakai obat kumur kalau memang dianjurkan. Selain itu, pastiin mulut kalian nggak kering dengan minum air putih yang cukup, kurangin asupan gula yang jadi makanan favorit si bakteri, dan please banget, hindari merokok karena itu benar-benar ngerusak jaringan gusi kalian. Membentengi mulut itu juga berarti kita ngebentengin seluruh tubuh dari dalam. Gaya hidup sehat itu kunci utamanya. Kontrol gula darah kalian, apalagi kalau udah ada riwayat diabetes. Terus, terapin diet rendah gula dan antiinflamasi. Olahraga rutin aja 30 menit sehari, dan ini penting nih, belajar kelola stres. Tahu nggak sih kalau stres berlebihan itu juga memicu kerusakan gusi? Jangan lupa juga tidur cukup 7-8 jam, plus penuhi asupan vitamin C dan D buat ngebantu meredakan peradangan sistemik. Dan pastinya kalian nggak bisa menangin perang ini sendirian. Kalian butuh pasukan profesional. Rutinlah kunjungi dokter gigi kalian buat scaling atau ngebersihin karang gigi minimal 6 bulan sekali. Kalau ternyata ada kantung gusi yang dalam, lakuin kuretase. Gigi berlubang, langsung tambal, jangan ditunda. Lakuin juga rongken panoramik berkala buat ngintip apa sih yang tersembunyi di bawah gusi kalian. Khusus buat penderita diabetes dan hipertensi, penting banget buat jadiin cek gigi sebagai bagian dari rutinitas medis kalian. Dokter gigi dan dokter umum itu harus kerja bareng buat ngelawan ini semua. Jadi poin krusialnya itu ada di kutipan ini. Perawatan gigi yang sederhana dan rutin adalah investasi murah untuk mencegah penyakit mahal. Coba pikirin, nyisihin waktu 5 menit di depan kaca kamar mandi tiap pagi dan malam, ditambah biaya kunjungan ke dokter gigi, itu jauh lebih murah dan gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama tagihan ruang ICU gara-gara serangan jantung atau perawatan seumur hidup buat penderita Alzheimer dan stroke. Benar-benar investasi yang masuk akal kan? Nah, sesi bedah materi kita kali ini udah selesai, tapi tindakan nyata dari kalian baru aja mau dimulai. Coba renungin sebentar, kapan sih terakhir kali kalian benar-benar meriksain kesehatan gerbang utama tubuh kalian ini? Kalau kalian sampai lupa kapan terakhir duduk di kursi dokter gigi, atau kalau pagi ini pas sikat gigi masih keluar sedikit darah, anggap aja pembahasan kita hari ini sebagai panggilan darurat dari tubuh kalian sendiri. Jangan ditunda lagi, mulai langkah pencegahannya sekarang juga, dan tubuh kalian di masa depan pasti bakal sangat berterima kasih. Terima kasih ya udah belajar bareng hari ini, terus jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi menarik berikutnya.